Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harun Zan seduluran Selawase. Saya sebelumnya ingin memberitahu saya bahwasanya tidak akan pernah lelah-lelah, tidak akan pernah bosan-bosan mendoakan para subscriber lover saya dan mendoakan dulur-dulurku seluruh dunia Nusantara, maupun itu dari Malaysia maupun dari manapun. Semoga diberikan rezeki yang barokah berlimpah agar bisa pergi ke Madinah dan menjadi keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah dan mendapatkan keturunan yang soleh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita pada hari ini bertatap muka walaupun cuma di lewat dunia dumai ini. Semoga kita bisa saling doa agar menjadi seduluran selawas-lawase dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya pada hari ini ingin membahas yaitu tentang ilmu hikmah dari Gus Samsudin. Ilmu hikmah ini sangat luar biasa. Ilmu hikmah ini artinya bukan mencari kesaktian, bukan mencari kejadulan atau mencari kehebatan, tetapi ilmu hikmah ini untuk mencari kesadaran diri, untuk mencari jati diri kita sendiri, kan gitu. Bukan untuk kesaktian. Kalau kesaktian itu hanya di belakang saja. Utamanya itu pokoknya akarnya lah. Dan ilmu hikmah di sini yang saya rasakan, saudara-saudaraku, sangat luar biasa, sangat menenangkan hati, sangat sadar diri. Bagi saudara-saudaraku yang belum belajar ilmu hikmah, harus bisa, semoga mengerti dan bisa setelah mendengarkan saya, semoga bisa mengamalkannya, ya toh. Saya selama belajar ilmu hikmah ini banyak peningkatan kesabaran utamanya, dan ketakwaan utamanya, ya toh. Dan juga lebih tenang hati, lebih sejuk. Dan apa yang dipelajari ilmu hikmah itu, bagaimanakah yang dipelajari? Ya diamalkan tentunya, seperti tengah malam 41 hari atau seumur hidup bangun tengah malam, ya toh, jam 1 atau jam 2 atau jam 3 sampai jam 5 kita wirid, sholat tobat, sholat hajat, ya toh. Sholat tobatnya 2 rakaat, sholat hajat itu 4 rakaat. Sholat yang pertama membaca qul a'udzu birabbinas 10 kali, rakaat kedua 10 kali, habis itu ditutup salam, berdiri lagi, habis itu qul a'udzu birabbinas dibaca, habis Fatihah itu dibaca 20 kali, kedua 40 kali. Jadi 4 rakaat, saudara-saudara. Setelah itu kita zikirkan apa yang kita amalkan. Seandainya kita minta istighfar kepada Allah, ya astagfirullahaladzim, atau kita menyebut Allah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak terserah panjenengan, yang penting itu wiritan, ya. Dari sinilah akan keluar benih-benih ketenangan, saudara-saudaraku. Nanti pada akhirnya akan mendapatkan sifat yang hati yang pasrah diri, kersani Gusti Allah. Apapun itu yang kita lakukan, apapun itu yang terjadi, apa itu mendapatkan masalah maupun apapun, kita ridho, gitu. Kita ridho dalam apa namanya, ya itulah.
kita ikhlas dan ridho kersani Gusti Allah ya toh. Nah dari sinilah hidup akan menjadi tenang, tentrem. Karena apa? Kita tidak memikirkan yang aneh-aneh, kita pasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, kuncinya di sana. Dan semacam Gusnya yang saat ini, beliau walaupun beliau di penjara, beliau ridho karena beliau ini kehendaknya Gusti Allah. Beliau ridho dimanapun beliau berada, beliau ikhlas dan ridho menerima dengan kesenang hati gitu. Inilah manfaatnya ilmu-ilmu hikmah yang ditanamkan di hati, yang diamalkan setiap malam, yang diwiridkan setiap malam. Inilah manfaatnya saudara-saudaraku. Cobaan itu oleh Allah itu ya, barang siapa yang belajar ilmu hikmah, cobaannya akan lebih berat lagi. Harus siap dicaci, harus siap dihina, harus siap dibully, dan juga yang lain-lain gitu. Jadi barang siapa yang belajar ilmu hikmah akan mendapatkan ujian yang sangat besar, yaitu harta maupun perempuan maupun yang lain-lain. Saudara-saudaraku, sebenarnya manusia ini ada 4 hal. Satu, yaitu kerasnya hati karena terlalu kebanyakan dosa. 2, kebanyakan dosa karena lupa mati. 3, lupa mati karena terlalu cinta dunia. Dan 4, terlalu cinta dunia itulah sumber segala dosa. Ini yang bahaya. Jadi hati ini sangat penting, harus kita mempunyai amalan yang bisa menenangkan hati kita, yaitu agar hati kita bisa adem, tentrem dan ayem ya toh. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu hikmah ya toh, bahayanya itu adalah syirik pada orang, buruk sangka pada orang, dan kalau mempunyai masalah akan baperan. Ini yang berbahaya, bisa berguncang. Makanya ilmu hikmah ini sangat penting ya toh. Utamanya harus jalankan sholat, amalkan salawat, dan berbakti kepada orang tua, dan baik sama sesama, dan cinta sama negara. NKRI harga mati, tenang, tetap semangat. Seperti itulah. Jadi ilmu hikmah ini sangat penting saudara-saudaraku, agar hati kita menjadi tenang, tentrem, adem ayem. Seperti itulah. Jadi kalau kita tidak mempunyai amalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mempunyai amalan gitu. Kalau kita mempunyai amalan, hidup kita akan tentrem ayem dan bisa, kalau ada masalah kita bisa menghadapi, kalau ada ujian pun kita bisa hadapi, kita terima dengan lapang dada. Jadi tidak mudah susah. Orang semacam seperti ini, orang kalau kaya itu belum tentu hatinya tenang saudara-saudaraku, belum tentu. Tetapi pikiran bahagia itu bisa. Kalau orang kaya itu pikirannya bahagia karena beliau mempunyai harta, tetapi hatinya belum karuan tenang ya toh. Itu yang berbeda, ketenangan itu. Semakin kita kaya, semakin kita enggak tenang, semakin kita tambah masalah gitu. Memang masalah ini pasti ada, tetapi yang dipertanyakan ketenangan hati. Walaupun ada masalah tetapi kita pasrah lillahi ta'ala, insya Allah tidak akan pernah susah sedikit pun. Kita pasrah lillahi ta'ala. Walaupun kita wafat sekarang, ya kita pasrah. Walaupun wafat besok atau tahun depan atau 50 tahun lagi, ya tak, kita pasrah kan gitu ya.
Jadi intinya punya kepasrahan diri, ya toh. Orang ini masalahnya bisa sewaktu-waktu meninggal. Kalau kita seandainya tidak menjalankan sholat, kita ini akan bisa celaka. Jadi sebelum kita sakit, sebelum kita wafat, ya kita sholat. Sebelum kita disolatkan, kan begitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda saudara-saudaraku. Bagi berbuat yang baik ini jangan ditunda-tunda. Manusia ini sebenarnya kita nggak tahu. Jadi manusia ini wafatnya kita saat ini pun yang nggak tahu, besok pun nggak tahu. Saya seandainya sekarang saya sehat, ya toh, kayak panjenengan sekarang sehat, ya toh, mohon maaf besok atau sekarang wafatnya nggak tahu juga ya, kan begitu ya. Seandainya saya sekarang sehat, ya toh, ini sehat, nah 50 tahun lagi wafat ya nggak tahu juga, kan gitu ya. Enaknya sendiri ya. Ya iya, saya yang bilang ya, gitu. Kan saya ngomong panjenengan sekarang sehat, ya toh, besok wafat, panjenengan wafat kan nggak tahu, ya toh. Saya sekarang sehat, 50 tahun lagi saya wafat ya nggak tahu juga, ya toh. Itu kehendak Gusti Allah. Saya siap kapanpun, yang penting intinya kita ini harus siap, ya toh, harus siap segala hal, terima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitu saudara-saudaraku. Intinya ilmu hikmah akan membuahkan kesadaran, akan membuahkan keikhlasan, akan membuahkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tadi harusnya kuncinya sholat, saudara-saudaraku. Sholat ini adalah tiang agama, ya toh. Kalau kita tidak sholat bahaya. Walaupun kita baik kepada orang, walaupun kita sedekah banyak, walaupun kita naik haji bolak-balik tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak sholat gitu. Nah, itulah ruginya orang-orang yang tidak sholat. Inilah rugi dunia akhirat, saudara-saudaraku. Maka dari marilah kita bersama-sama saling doa, saling menguatkan iman dan seagama, kan gitu, agar kita selamat, sama-sama selamat. Khususnya subscriber lover saya, subscriber lover Badin, ya toh, yang mendukung Badin semuanya. Mudah-mudahan beliau semuanya sehat dan selamat dunia dan akhirat. Nah, intinya seperti itu ya. Kita harus sholat, utamanya itu kuncinya. Jadi kuncinya Gusnya pernah menyampaikan di, mungkin yang ikut pembelian tahu ya, beliau pernah bicara seperti ini. Kuncinya menjadi keluarga Pondok Nusantara, kuncinya harus sholat, ya toh. Sholat cuma satu, sholat, nggak ada yang lain. Jadi kenapa kok kuncinya itu ya, memang itu memang sangat-sangat ini penting sekali untuk tiang-tiang seperti rumah ini. Kalau nggak ada tiang-tiangnya akan roboh, saudara-saudara, akan roboh. Kalau cuma genteng-genteng aja, apa-apa, kalau nggak ada tiang seperti yang di belakang saya ini akan roboh. Jadi tiang itu adalah sholat. Jadi harus, saudara-saudaraku, harus mendirikan sholat. Walaupun yang belum sholat, semoga diberikan kekuatan oleh Allah agar menjalankan sholat. Yang sholatnya bolong-bolong, semoga pada bulan suci Ramadan ini menjadi tertutup sholatnya, maksudnya 5 waktu menjalani, ya toh. Jadi intinya seperti itu. Sholat sangat-sangat penting untuk manusia, karena gini, sholat ini untuk diri kita sendiri, saudara-saudara, bukan untuk orang lain, bukan untuk Gusti Allah, tidak, untuk diri kita sendiri. Sholat ini bukan untuk siapa-siapa. Gusti Allah tidak butuh pada kita yang butuh pada Gusti Allah. Gusti Allah gak butuh banyak ribuan malaikat yang berselawat, yang beribadah pada Allah, ribuan makhluk-makhluk Allah yang berselawat. Gusti Allah tidak butuh pada diri kita yang butuh pada Allah. Jadi kita sholat untuk diri kita sendiri agar jauh dari kemungkaran, ya toh. Jadi hidup kita akan tenang kalau kita mendirikan sholat. Kita kalau apa ya namanya,
Kalau menjadi orang yang enggak baik ataupun baik, ya toh, otomatis kita akan kembali pada diri kita sendiri gitu, bukan sama orang lain, tidak. Jadi intinya kita harus perbaikin diri, ya toh, ya seperti ajaran Gus Samsudin, Abdul Gus Samsudin, ya. Beliau saat ini difitnah karena memanut aliran sesat kan gitu ya. Kan menghalalkan bergontal ganti, ya toh, perempuan itu suami, suami enggak, itulah yang dikisahkan di video itu ya. Itu sebenarnya tidak benar, cuman Gusnya ini mempunyai kesalahan, ya toh, mempunyai ceritanya seperti itu. Itulah kesalahan beliau di sana. Tetapi itu pun namanya manusia, mempunyai kesalahan, ya toh. Tapi dimanapun beliau sekarang diuji oleh Allah, dimanapun beliau berada, Allah itu kepingin tahu bagaimana beliau, senang apa susah. Itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya selidikin, beliau sangat senang di penjara. Alhamdulillah ya, karena inilah ilmu hikmah, dasarnya ada di sini, saudara-saudara. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, ya toh, kita tetap ibadah, kita tetap bahagia, tenangan hati di mana-mana. Kalau kita mengamalkan ilmu hikmah, yaitu satu utamanya, pokoknya, dasarnya, tiangnya, jalankan sholat, amalkan salawat, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan baik sama sesama, dan cinta sama negara. NKRI harga mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah saudara-saudaraku semuanya, khususnya subscriber lover saya, semoga diberikan kekuatan untuk menjalankan sholat, yaitu semoga juga diberikan petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe channel saya agar bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Saya sebagai manusia, apabila ada tutur sapa yang tidak enak pada panjenengan semua, saya minta maaf. Saya juga sebagai manusia manusia biasa yang penuh salah dan banyak dosa, ya toh. Jadi jangan lupa subscribe channel saya dan komen di bawah. Cukup sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan intinya bisa menambah mahabbah dan menambah ilmu untuk panjenengan semua, walaupun sedikit, ya toh. Yang penting tetap semangat. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawasi.